Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Kalau ibu bilang selamat pagi, kalian harus jawab pagi, pagi, semangat, oke? Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, gimana puasanya hari ini? Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Nah, biar tambah semangat, ibu punya tepuk semangat. Dengarin ya. Tepuk semangat. Hu hu. Ha ha. Hu ha. Gitu ya. Paham? Paham. Tepuk semangat. Hu Hu hu. hu. Ha ha. Hu ha. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Rabbi sahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, ibu absen dulu ya. Ada yang nggak hadir nggak hari ini? Ada Siapa? Adiba. Selain itu hadir semua ya? Ya. Nah, hari ini kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Enggak tahu. Kita hari ini belajar tentang lingkungan alam. Ada yang tahu nggak lingkungan alam itu apa? Ada yang tahu nggak? Enggak. Nah, ibu jelasin ya. Lingkungan alam adalah lingkungan yang tercipta tanpa adanya campur tangan manusia atau secara alami dan merupakan ciptaan Tuhan. Nah, paham apa maksud lingkungan alam? Paham. Contoh dari lingkungan alam itu seperti danau, gunung, sungai, hutan, rawa, dan lautan. Semua itu adalah contoh dari lingkungan alam. Paham nggak apa yang ibu jelasin tadi? Paham, Bu. Nah, kalau kita paham, ibu lanjut ya yang kedua, yaitu macam-macam lingkungan alam. Macam-macam lingkungan alam itu banyak ya, seperti dataran rendah, dataran tinggi, pantai, pegunungan, gunung, sungai, danau, rawa, dan lautan. Nah, paham nggak yang macam-macam lingkungan alam? Paham. Nah, paham nggak yang dimaksud tadi macam-macam lingkungan alam? Paham, Bu. Nah, kita lanjut ya. 3. Manfaat lingkungan alam. Manfaat lingkungan alam bagi manusia itu banyak ya, seperti tempat bertahan hidup, tempat bersosialisasi, tempat mencari kekayaan, tempat mendapatkan hiburan, tempat edukasi, tempat kebudayaan. Nah, tahu nggak apa yang tempat bertahan hidup? Enggak. Tempat bertahan hidup adalah lingkungan hidup adalah suatu tempat di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur yang saling memiliki keterkaitan satu dengan lainnya, seperti ketersediaan udara, sinar matahari, lahan, air, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, selanjutnya tempat bersosialisasi. Manusia merupakan makhluk sosial. Mereka tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Lingkungan hidup menjadi tempat yang strategis bagi manusia untuk menciptakan tempat tinggal yang baik, di mana dalam satu lingkungan tersebut terdiri dari kumpulan manusia yang hidup saling berdampingan, bekerja sama, dan saling tolong-menolong. Nah, lanjut yang ketiga. Yang ketiga, tempat mencari kekayaan. Seperti keberadaan barang-barang tambang seperti emas, perak, batu bara, nikel, minyak bumi, dan barang tambang lainnya. Selanjutnya, tempat mendapatkan hiburan. Di lingkungan sekitar kita banyak sekali menyediakan sarana maupun prasarana guna mencukupi kebutuhan tersebut, seperti dengan adanya danau, gunung-gunung, taman peternakan, pantai, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya
Tempat edukasi, lingkungan hidup yang menyediakan sarana pembelajaran bagi manusia, di mana kita bisa melakukan hal-hal untuk menambah wawasan kita seperti dengan mengadakan penelitian, studi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, tempat kebudayaan. Lingkungan hidup juga memiliki peran yang penting dalam perkembangan seni budaya. Nah, jadi yang Ibu baca barusan itu adalah manfaat dari lingkungan alam untuk manusia. Itu tadi itu tempat bertahan hidup, tempat bersosialisasi, tempat mencari kekayaan, tempat mendapatkan hiburan, tempat edukasi, dan tempat kebudayaan. Nah, sekarang Ibu tanya, udah paham belum apa manfaat lingkungan alam bagi manusia? Insya Allah paham. Kalau paham, kita bahas yang selanjutnya ya. Nah, kita selanjutnya akan membahas tentang cara memelihara lingkungan alam. Caranya itu seperti membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau kita buang sampah sembarangan, itu bisa menyebabkan banjir. Paham? Paham. Nah, selanjutnya hindari tebang liar. Kita tidak boleh menebang liar ya. Kita tidak boleh menebang liar. Kenapa? Karena tebang liar hutan bisa gundul. Nah, yang ketiga yaitu membersihkan lingkungan tiap hari. Jadi kita itu harus membersihkan lingkungan tiap hari supaya tidak kotor. Dan kita juga pun kalau lingkungan kita bersih, kita juga nyaman. Emang mau lingkungan kita kotor dan bau? Nyaman kalian? Enggak. Nah, jadi kita harus membersihkan lingkungan tiap hari. Nah, selanjutnya tidak merusak tanaman sekitar. Dan juga tidak membuang bahan kimia di aliran sungai. Karena kalau kita membuang bahan kimia di aliran sungai, kan banyak makhluk hidup tuh di sungai, nanti bisa mati karena bahan kimianya itu. Nah, selanjutnya menanami kembali hutan yang gundul supaya tidak terjadi bencana. Kalau hutan gundul kan dapat menyebabkan banjir, longsor. Nah, melakukan tebang pilih dan menanam pohon di pinggir jalan kota dan mengurangi penggunaan asap kimia. Nah, jadi itulah cara memelihara lingkungan alam. Anak-anak paham yang Ibu jelaskan? Insya Allah paham, Bu. Alhamdulillah kalau paham. Kalau udah paham, Ibu minta satu orang ke depan untuk membaca cara memelihara lingkungan alam. Ayo, siapa yang mau ke depan? Saya, Bu. Ayo, silakan maju ke depan. Cara memelihara lingkungan alam. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Hindari tebang liar. 3. Membersihkan lingkungan tiap hari. 4. Tidak merusak tanaman sekitar. 4. Tidak membuang bahan kimia air laut sungai. Di aliran sungai. 6. Menanami kembali hutan yang gundul. 7. Melakukan tebang pilih. 8. Menanam pohon di pinggir jalan kota. 9. Mengurangi penggunaan asap kimia. Oke, silakan duduk kembali. Nah, jadi yang Ibu jelasin tadi itu adalah tentang lingkungan alam serta macam-macam manfaat dan cara memeliharanya. Nah, baiklah. Ada yang ingin bertanya? Apakah sudah paham atau belum? Kalau ada yang belum paham boleh ditanya sama Ibu. Paham nggak? Paham, Bu. Paham? Paham. Alhamdulillah kalau paham. Nah, sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini, lebih baiknya kita berselawat agar ilmu yang kita pelajari hari ini berkah. Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Baiklah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan istirahat ya anak-anak.